pernah saya lihat itu mungkin saja kalau seperti yang di Wuhan itu kan mereka itu memakan satwa yang indikasi virus itu berasal itu kan dari karena mereka diprovokasi dan diganggu. Mereka bisa disimpulkan yang hewan-hewan itu kan termasuk hewan-hewan karnivora. Kalau dikaitkan lagi faktornya juga virus itu awalnya kan bisa saja penularannya dari corona itu dari ular loh, dari ular. Buang aja ular. Dengan Cak Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dada di channel yang paling keren dan yang paling disukai, channel DA Dadang Aprianto. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membincangkan di acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang mengenai mengungkap fakta penularan virus corona dari satwa. Sengaja pada pagi hari ini saya mengundang Bung Sadam Maulana, seorang reptiler yang ada di Sumatera Selatan, terkhusus di kota Palembang. Baiklah, saya akan menyapa Bung Sadam Maulana, seorang reptiler. Selamat pagi, Bung Sadam. Ya, pagi, Cak Dadang. Iya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, senantiasa baik. Sehat lah ya. Gimana itu reptilnya? Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Ini aktif dia dulu. Aktif ya. Gesit kayaknya. Gesit. Jadi gini, itu Bung Sadam. Kenapa saya coba untuk mengungkap fakta lah? Karena kan waktu di bulan Januari Februari itu kan lagi dibincangkan di banyak negara bahwasanya penularan virus corona ini atau COVID-19 ini disebabkan karena satwa. Bagaimana ini Bung Sadam untuk menyikapinya atau meluruskan informasi yang mungkin kurang tersampaikan kepada masyarakat? Silakan Bung Sadam. Kalau menurut saya sih, kalau sampai sekarang kan sebenarnya belum ada pembuktian secara ilmiah apakah memang itu benar-benar dari hewan atau bukan. Tapi mungkin kalau menurut saya, kalau misal diasumsikan dengan hewan, ya mungkin bisa saja. Ya mungkin bisa saja itu dari berbagai sumber yang saya baca dan juga dari beberapa keterangan yang pernah saya lihat. Itu mungkin saja kalau seperti yang di Wuhan itu kan mereka itu memakan satwa yang dalam kategori mungkin kalau nggak salah itu ini kan di pasar tradisional. Iya, pasar tradisional. Itu satwa itu kan termasuk satwa liar. Iya. Nah dari situ kalau misal bisa disimpulkan yang hewan-hewan itu kan termasuk hewan-hewan karnivora. Seperti kelelawar yang dikaitkan itu kan seperti ular. Dan juga mungkin ada juga hewan-hewan lain yang mungkin yang nggak umum secara nggak umum dimakan. Tapi kalau sepertinya sih kalau kaitannya dengan hewan itu yang bisa saja seperti mungkin kelelawar itu kan tinggalnya di goa. Iya. Tinggal di goa itu kan kondisinya mungkin di lingkungannya juga jorok. Dan juga kan seperti kita ketahui di alam itu, walaupun habitat kelelawar itu di goa, tapi nggak semuanya di goa itu kelelawar. Iya. Pasti ada hewan lain. Benar. Nah di sini kalau dikaitkan lagi, faktornya juga virus itu awalnya kan bisa saja penularannya dari nggak audio ya. Penularannya itu kan bisa saja dari rantai makanan, mungkin misal di goa itu kan seperti saya juga
ini juga diperkuat. Saya pernah juga lihat di vlog Panji Petualang kan, dia juga pernah survei ke dalam gua, dan di situ dilihat selain kelelawar di situ di dalam gua itu ada kodok, katak, dan juga mungkin ular-ular kecil. Nah, di samping itu juga tempatnya juga kan jorok, di dalam gua tidak pernah kena sinar matahari dan mungkin lembab tidak lah ya. lembab lah. Nah, indikasi virus itu berasal itu kan dari siklus rantai makanan mungkin. Misalnya ular memakan kodok, maksud saya kodok. Kodok misalnya dia makan kodok itu terkena virus. Misalnya ini terkena virus dimakan ular. Nah, virus dari kodok itu tadi bisa masuk ke dalam tubuh ular. Nah, dan mungkin begitu juga sebaliknya, kalau misalnya yang jadi mangsa itu kelelawar atau yang dimangsa kelelawar itu terkena virus. Dan dari situ virus itu menular dari proses rantai makanan tadi. Benar. Nah, sementara di Wuhan itu orang-orang itu kan makan satwa-satwa seperti itu. Iya. Nah, dengan indikasi seperti itu ya bisa saja terjadi virus corona itu menular dari hewan. Tapi kalau misalnya menurut sumber yang menyatakan penularan itu terjadi karena interaksi atau maksudnya sentuhan, saya juga kurang sependapat. Kalau misalnya itu dimakan bisa saja terjadi lah ya, walaupun mungkin secara pembuktian secara ilmiah belum ada kepastian yang benar-benar menyatakan seperti itu. Jadi kalau di komunitas reptil sendiri ini bagaimana ini melihatnya? Karena kan ketika ini berhembus bahwasannya penularan ini dari reptil. Nah kan kawan-kawan di komunitas reptil kan, saya sudah punya nih ular baik apapun kan. Anda tidak kekhawatiran kan? Jangankan orang lain kan, saya sendiri, teman, kerabat mungkin maupun bagian dari keluarga, ada juga yang ya karena kan mereka kan yang tahunya garis besar ya. Garis besarnya penularan dari hewan, tapi mereka kan tidak mencoba mencari tahu mengapa itu dari hewan. Jadi pertanyaan kan seperti ini. Ada juga sih yang WA saya, ada yang pas ketemu itu corona itu dari ular loh, dari ular. Buang aja ular. Nah itu saya kadang geli. Saya geli itu seperti ini. Yang namanya peliharaan itu yang pasti bersih. Iya pasti. Yang kedua seperti ular saya ini kan, apalagi di masa pandemi ini kan mereka di karantina. Mereka juga tidak dibawa keluar, dan ya menurut saya sih sebenarnya nggak logis kalau alasan seperti itu. Jadi kalau di kalangan reptiler sendiri rasa kekhawatiran itu sebenarnya tidak ada sih. Tidak ada ya, cuman umum aja ya. Karena kita sering pegang ular, pergi yang lain-lain, kita dihimbau mungkin dari orang yang tidak paham juga gitu. Karena kan ketidakpahamannya kan munculnya karena pemberitaan itu yang di-share lewat WA, di medsos-medsos yang lain. Oh dari informasi yang berantai. Nah terkadang kan masyarakat kita ini juga tidak ada langsung bisa mencari fakta kebenaran, misalnya googling kemana mungkin kan. Soalnya berita ini udah benar gitu. Jadi seperti ini, karena kebenaran kan saya pelihara ular. Jadi saya paham benar. Kaget, apa kaget? Jadi ya saya pelihara ular itu saya pastikan ular ini bahkan lebih bersih dari yang lain ya. Unggas yang lain ya. Ya bukan berarti saya maksud mengatakan unggas itu enggak bersih, enggak, bukan seperti itu. Maksudnya karena saya bisa katakan ular ini steril karena apa? Pertama, mereka itu jarang membuang kotoran. Kedua, mereka itu kan mereka itu kan ditempatkan di tempat yang bersih dan juga rutin ganti kulit. Rutin ganti kulit itu kan mereka membuang kotoran parasit dari tubuh mereka. Dan dari situ juga mengapa mereka itu bisa dikatakan bersih dan steril, ya itu tadi salah satu faktornya. Jadi kalau kita memelihara
ular ini itu lebih simpel ya untuk memeliharanya, merawatnya. Jadi tidak begitu seperti kita. Saya itu ada juga peliharaan di rumah, itu melihara ayam. Nah, kalau ayam ini kan harus kita pelihara, kalau pagi kita kasih makan, terus lagi kalau itu kita mandiin ya. Nah kalau ini enggak ya? Enggak. Jadi ular ini cocok juga kalau misalnya buat orang pemalas juga cocok. Cocok ya? Karena dia juga makan seminggu sekali atau setiap mereka setelah pup lah. Baru kan dia lapar makan ya? Ya, jadi kalau ular ini nggak ribet lah peliharannya, juga buang kotoran jarang. jadi ya paling kalau bersih kandang mereka itu setelah setelah mereka buang kotoran, dan juga kalau soal kandang juga simpel, mereka juga nggak mesti kasih vitamin ini enggak, yang penting makanan terjaga, minumannya ada, ya udah selesai ya. Kandangnya juga nggak besar amat, paling setengah dari badannya sudah cukup. Jadi gini, terkadang kan ketika kita ini di rumah misal atau di tempat kita main terlihat ular, harus seperti apa kita ini itu Bung Sadam? Kalau kita ular liar ini kan? Oke. Misalnya seumpamanya kita ketemu ular di lingkungan kita, biasanya ular-ular yang di dekat pemukiman itu anggaplah ular piton. Ular yang ini misalnya, ular yang berbisa misalnya. Sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa kita ini manusia dan reptil, khususnya ular, biawak, cicak, itu kita nggak akan pernah berjauhan, karena kita akan selalu hidup berdampingan. Dan selama antara manusia dan khususnya ular itu belum ada yang punah, potensi konflik antara manusia dan ular itu akan selalu terjadi. Karena apa? Ular itu kan sumber makanannya tidak jauh dari manusia. Benar. Seperti tikus, mungkin juga sebagian unggas dan mamalia. Dan itu kan tidak jauh dari manusia. Dan juga tikus juga ada di sawah, kan sawah yang menjadi tempat aktivitas manusia. Dan kalau misalnya kita ketemu ular, yang pertama tentu jangan panik. Itu ya, penting jangan panik ya. Yang pertama jangan panik. Karena apa? Ular itu pada dasarnya takut dengan manusia. Kan? Itu ya. Tapi kebalikannya sekarang manusia yang takut dengan ular. Itu ya. Kenapa saya bisa sebut ular yang takut dengan manusia? Karena secara naluri ketika mereka ketemu manusia, mereka itu sebenarnya menghindar. Dan lalu yang jadi pertanyaan kan, kenapa mereka menyerang sekarang? Iya. Karena sebenarnya bentuk pertahanan diri. Karena mereka diprovokasi dan diganggu, mereka secara refleks mereka akan menyerang. Tapi ketika manusia itu tidak mengganggu, mereka juga secara naluri akan lari. Itu kuncinya ya. Ketika kita ketemu ular, jenis ular apapun, kita jangan panik. Nah, seandainya kita sangat panik ya, tiba-tiba diserang, apa yang kita bisa lakukan? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama tadi seperti jangan panik dan juga curigai ular itu berbisa. Kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu jenis ular, dan misal dia masuk di dalam rumah, kita tergantung kondisi dan ukuran ular itu sendiri. Tapi rata-rata biasanya kalau ular-ular yang nyasar ke rumah itu biasanya bukan ular-ular yang besar kan? Kecil, anak-anak lah ya, baby lah ya. Jadi sebenarnya peralatan rumah tangga itu bisa membantu Mas ya. Contohnya sapu, pengki. Itu ya? Itu bisa dilakukan. Jadi itu alat ya, pertahanan kita ya. Jadi caranya kita tetap tenang tadi, kita deketin ular itu. Mungkin kalau soal praktek untuk bagaimana itu sebenarnya sudah banyak juga dibahas di blog-blog lain kan. Mungkin kalau untuk secara
prakteknya mungkin bisa cari di sumber lain gitu. Iya. Tapi secara garis besar saya bisa jelaskan bahwa pengki dan sapu itu juga bisa membantu. Caranya tadi mungkin dengan kita menekan bagian kepala, kalau memang kita nggak berani langsung makan langsung ini aja geser ke pengki pelan-pelan. Terus kita siapkan ember. Masukkan ke ember ya. Seperti ini misalnya kita taruh sapu yang banyak gitu kan. Kita tekan gini, ya kita geser pelan-pelan aja, pelan-pelan ke pengki, terus dari pengki itu kita masukkan ke ember. Kalau misal sudah aman di ember, kita tutup. Gitu aja. Paling kalau misal kita nggak berani jauhnya, cari yang minta tolong tetangga, atau misal ada reptiler di lingkungan kita, atau misalnya orang yang berani bisa minta tolong. Iya. Jadi pada intinya penularan virus corona ini tidak ditularkan lewat reptil ya mungkin ya. Mungkin bisa jadi tapi ya. kalau misalnya penularan itu dari sentuhan, itu saya juga nggak sepakat. Kalau misalnya penularan itu dari makan, itu bisa jadi. Dan dari makan tadi kan dia kan masuk ke dalam tubuh kita, dan masuk ke dalam tubuh kita mungkin virus itu juga menetap di tubuh, dan bisa jadi karena penularannya sekarang bisa secara interaksi manusia, mungkin juga kan bisa dari bersin atau udara yang keluar. Sebenarnya tidak nyambung lah ya kalau tularan dari reptil, bahkan penularan yang sekarang ini kan dari bersin, dari flu segala macam itu ya. Itu bisa jadi sebenarnya kalau bersin itu bisa jadi, tapi yang perlu diluruskan lagi itu penularan awal. Iya. Penularan awal sentuhan hewan kan. Kan ada yang berasumsi seperti itu kan. Orang itu kan berasumsi, tapi mereka tidak melihat mengapa asumsi itu timbul. Benar. Iya, jadi kalau misal soal makan tadi itu bisa jadi, tapi kan balik lagi belum ada pembuktian secara ilmiah. Kalau kita untuk memastikan itu yang pasti jangan memakan reptil ya. Yang pasti kita jangan memakan reptil. Ya, ayam lebih enak. Ayam ada, sapi ada, karbo ada. Itu kan lebih enak. Lebih enak dan halal ya. Halal. Dan lagian juga biarkanlah kayak ular yang liar itu biarkanlah di alam, karena mereka juga memiliki fungsi yang sangat vital untuk manusia dalam ekosistem. Mereka itu kan memakan tikus, hama ya. Hama itu kan, kalau tikus itu banyak, kita kan nggak bisa panen. Nggak bisa panen kalau di sawah ya. Iya. Kalau di rumah juga, kalau di kota ini kan nggak ada lagi sawah. Iya. Kita berisik juga kalau ada tikus ya. Ngancurin barang-barang, rumah tangga segala macam. Nah itu kalau di kota ini kan sebenarnya jarang ketemu ular liar. Iya. Paling ular nyasar itu ya paling efek dari lingkungan rumah kita juga. Biasanya banyak tikus atau banyak tumpukan barang. Itu juga bisa potensi. Gudang-gudang lah ya, di gudang, terus lagi ada rumputan yang kira-kira 500 meter luasnya, di situ mungkin ada lah ya, rawa-rawa lah ya. Ya kalau di rawa-rawa itu biasanya itu juga jarang. Jarang ya? Jarang juga, karena ya kalau yang di rawa-rawa itu biasanya dia lagi lagi nggak sengaja aja. Misal yang di rawa atau yang di rumput-rumput itu ya jarang sih sebenarnya. Jarang ya? Lebih sering lagi malah ada yang di tanah lembab. Itu ya. Tanah lembab itu biasanya ular pipe snake itu ular kepala dua kalau iya. Ular kepala dua itu sebenarnya nggak bahaya. Nggak bahaya ya. Kecil ya ular itu ya, atau besar juga ular kepala dua itu? Nggak terlalu besar sih, paling semeter ya. Nggak nyampe juga kan. Nggak nyampe ya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, untuk penularan virus corona itu yang pasti jangan pernah memakan reptil. Ya untuk apa juga sih sebenarnya, nggak ada ini kan makan reptil. Iya. Ya terkadang kita ini itu ada mau mencoba kan, ada mau makan kelelawar, ada mau makan katak lah, mau makan ular. Terkadang itu ada yang makan monyet lah, ya kan. Itu kan ada kadang-kadang kita kan nggak ngerti juga kenapa orang itu mau makan
reptil ya. Iya. Nah jadi untuk ini itu Bung Sadam, ketika ini kan Palembang ini sedang berlakukannya PSBB untuk memutus penularan virus corona ya. Nah, gimana ini? Mungkin ada himbauan kepada teman-teman reptil atau masyarakat secara umum di Palembang atau untuk pemerintah, silakan. Ini soal PSBB. Ya, PSBB. Yang pasti PSBB itu memang sudah sewajarnya diterapkan di Palembang, yang seperti kita tahu kan khusus di Palembang saja udah ratusan kasus. Iya benar. Yang pasti kita sebagai masyarakat ya patuhi aja himbauan pemerintah untuk ya kalau memang nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan dan selalu gunakan masker ketika keluar di rumah. Kita aja walaupun di sini nggak pakai masker kan tetap social distancing. Iya benar. Dan juga kita juga teman-teman reptiler itu kan biasanya kadang-kadang kalau di sebelum pandemi itu kan mereka biasanya akan rutin gathering. Iya. Nah, tapi selama pandemi ini kita juga nggak pernah gathering. Nggak pernah lagi ya. Ya karena kita juga harus mematuhi himbauan pemerintah, itu kan demi kita juga. Nggak kumpul-kumpul lagi ya. Enggak. Jadi untuk menjaga supaya komunitas ini tetap aktif, gimana ini Bung Sadam di komunitas reptil sendiri? Oh, jadi kalau misal kita untuk tetap aktif itu kan kita bisa melakukannya secara virtual kan. Oh bisa ya. Kan bisa apa? Zaman kan sudah canggih, Iya, kita bisa iya. memanfaatkan teknologi. Atau bisa juga kita silaturahim langsung. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi tetap silaturahmi dengan teman-teman reptil tetap dijaga ya, walaupun di tengah penyebaran dan pemerintah juga melakukan pemutusan segera, maksudnya segera ini kalau bisa nih Palembang ini terhindarlah dari virus corona ini kan. Jangan sampai Palembang ini zona merah terus itu Bung. Susah juga kita kalau zona merah terus kan. Tinggal lagi kan pemerintah sudah bekerja keras dengan gugus tugasnya, masyarakat juga harus patuh, bener nggak Bung Sadam? Iya, ya pasti itu. Walaupun sebenarnya di Palembang ini sebenarnya udah ada kabar bagus. Itu ya. Kabar bagusnya itu kalau lihat dari data walaupun dalam beberapa pekan terakhir kasus penularan itu terus bertambah, tapi kita juga nggak bisa sepelekan kasus sembuh. Kasus sembuh ini juga diiringi dengan kasus sembuh yang jumlahnya Signifikan, ya? juga signifikan. Mungkin di komunitas reptil kalau boleh tahu nih, adakah kegiatan-kegiatan atau apa sosial misalkan apa di kondisi pandemi ini? Kalau di komunitas selama pandemi atau sebelum ini? Sebelum dan sesudah lah. Sebelum dan sesudah. Kalau sebelum sih banyak sih kegiatan, kadang-kadang juga memberi edukasi ke sekolah-sekolah, terus mengedukasi di taman-taman wisata seperti di Kampung Ewa atau di daerah pedestrian kan. Dan juga kalau di masa pandemi ini, kalau secara kegiatan secara langsung nggak terlalu banyak sih, karena kita kan balik lagi kita juga mematuhi himbauan pemerintah. Tapi biasanya kalau soal di masa pandemi ini kita masih sering juga dihubungin masyarakat, biasanya merescue gitu. Oh tetap ya. Jadi misalkan ada masyarakat yang ketakutan dengan hadirnya ular, kita bisa menghubungi komunitas ini ya? Oh iya bisa. Kalau saya kan aktifnya biasanya sama anak-anak Sumsel Reptil. Nah bisa dicek aja di Instagram atau Facebook mereka, di situ ada kontak person. Itu ya. Jadi boleh dicek kalau masyarakat ada rasa takut menghadapi reptil seperti ular, itu boleh cek di mana tadi Bu? Di Instagram dan Facebook Sumsel Reptil. Oh Sumsel Reptil. Nah seandainya ini Bung Sadam, ada masyarakat yang ingin coba untuk apa namanya? Nangkap sendiri ya teman. Satu nangkap sendiri untuk memelihara. Oh untuk memelihara. Gimana caranya ini? Mungkin ada kiat-kiat mungkin apa? Jadi yang pertama
untuk memelihara ular itu nggak bisa kita samakan dengan memelihara Ayam tadi ya. ya hewan-hewan domestik seperti kucing, ayam. Karena mereka ini nggak kayak kucing ayam tadi yang dia tahu bisa mendeteksi antara majikannya, yang pemiliknya dengan yang bukan. Iya. Ular ini nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi ular ini tergantung dari cara kita memperlakukannya. Jadi yang perlu diperhatikan benar kalau misalnya orang yang baru ini pemula, hobis tapi mereka mulai tertarik dengan ular, yang pertama harus cari tahu dulu tentang ular. Ular itu apa dan cara penanganannya seperti apa, dan karakternya juga seperti apa. Dan itu juga macam-macam jenis-jenisnya kita harus tahu karena setiap ular beda karakter. Sahabat Cak Dadang, kali ini channel Dadang Aprianto akan membagikan giveaway untuk 20 orang pemenang. Syarat dan ketentuan boleh lihat deskripsi di bawah ini. Sikat. Yang pasti yang jelas kalau kita baru mau pelihara, kita nggak usah pelihara yang venom. Venom itu yang berbisa. Oh iya. Pasti kita cari yang pasti aman aja, seperti kayak keluarga piton atau seperti yang ditanganin saya ini boa constrictor yang dari Amerika Latin. Ini juga nggak berbisa dan aman. Iya. Jadi kalau misalkan mau memiliki misalnya, itu bisa mendapatkan di mana tuh, Bung Sadam? Kalau di saya ambil global aja. Iya. Di Indonesia ini sudah banyak sih sebenarnya breeding reptil, khususnya ular. Mungkin bisa dicek aja sih di ini. Kalau saya sendiri sih nggak breeding, saya hobis ya. Mungkin nanti breeding juga, tapi kalau jual secara langsung nggak ya. Bisa dicek aja sih mungkin di Instagram, di YouTube itu banyak sih sebenarnya yang jual ya. Yang pasti saran saya kalau memang kalian pemula dan baru mau terjun memelihara, itu paling enggak pelihara ball python yang aman ya. Itu ular yang paling direkomendasiin. Siapapun reptilernya pasti merekomendasiin ular itu. Iya. Mungkin yang terakhir, Bung Sadam, ada himbauan mungkin buat teman-teman reptil atau yang mau pemula, mau main ular, mungkin silakan Bung Sadam. Himbauan untuk yang pemula. Harapan untuk pemula, silakan. Jadi kalau pemula tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kalau memang kita pemula harus banyak-banyak mencari referensi yang biar nggak kita udah beli tapi kita nggak ngerti. Takut malah takut. Jadi kita sia-sia kita beli ular tadi. Iya, bedanya kayak kalau pelihara ayam kan mungkin bisa saja kita langsung beli. Nggak cocok semula ya. Iya, karena ini kan kasihan juga sama ularnya. Secara urus ya. Iya, ular ini bisa saja stres. Kalau dia stres bisa nggak makan berbulan-bulan. Itu ya. Iya. Dan yang pasti seperti saya bilang tadi, kita harus banyak cari tahu, mulai dari karakter, makanannya apa, ketersediaan pakannya. Ada kan juga kadang-kadang orang di daerah kan dia sudah paham nih, dia sudah tahu, oh dia mau pelihara ular ini karakternya seperti ini, terus kandangnya seperti ini. Tapi kadang-kadang kan di daerah, misal kita anggap aja di dusun lah, kan kadang-kadang ketersediaan pakannya kan kasihan juga gitu kan. Jadi makan nggak asal juga ya? Nggak asal juga. Jadi walaupun dia itu makannya nggak paling seminggu sekali, 2 minggu sekali kan, tapi kan kayak mencit itu tikus putih kan, itu juga apakah ada atau enggak ketersediaannya. Kalaupun nggak ada itu kan apakah ada unggas, ada ayam. Iya. Karena kita itu kan kalau sudah kita melihara ini juga sudah jadi bagian dari keluarga dan perhatiannya juga harus sama. Benar. Jadi nggak ada beda-beda ini ya. Enggak, jadi harus, karena kita itu merawat, kita harus siap resiko mensejahterakan. Iya. Nah, mungkin ini saja bincang-bincang pagi ini bersama Bung Sadam Maulana
seorang reptil kota Palembang. Sekali lagi Bung Firdan, saya ucapkan terima kasih. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, terus pantangin channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.